Dari pertama itu kakinya itu borokannya sampai tulangnya itu kelihatan benanah. Pokoknya dalam banget. Udah tinggal kulit sama tulang, tapi obat udah diganti popok, udah, dan mau tidur lagi ya. Nah, keadaan ini sekarang seperti ini. Dan lanjut untuk kakek ya. Minum vitamin ya. Itu menantu lagi jemuran. Lanjut aku mau sarapan ya teman-teman. Ini ada talas dicampur sama tepung beras ya, dan ini ada telur. Yuk kita makan sarapan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Yati Mariati di Taiwan ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini bisa share lagi kegiatan aku. Ini pagi hari ya, selesai ngasih obat nenek, ngasih apa namanya, pokoknya setelah pekerjaan beres ya, dari kakek, dari nenek, dari membuat sarapan ya, tinggal Mbak Yati sekarang sarapan ya. Dan bersih-bersih juga ya teman-teman, semua dikerjakan sama Mbak Yati ya. Dan Mbak Yati juga mau ucapkan terima kasih ya sama teman-teman onlineku yang selalu komen positif, memberi semangat, dan selalu dukung channelnya Mbak Yati ya. Mbak Yati ucapkan terima kasih banyak. Tanpa dukungan teman-teman semua, videonya Mbak Yati nggak bermanfaat. Dan ada iklan sebentar ya Pak Bos. Tanpa dukungan kalian, channelnya Mbak Yati tidak akan berkembang dan videonya tidak akan bermanfaat ya teman-teman. Jadi dukung terus ya teman-teman. Dan Mbak Yati juga mau sedikit cerita ya, karena kan banyak subscriber yang baru yang belum tahu dari awal ceritanya Mbak Yati ke sini ya. Jadi mau sedikit cerita. Tapi Mbak Yati mau nuang susu dulu ya. Kok nggak ada susunya? Habis guys. Susu itunya nggak ada ya. Ini aja lah. Teh manis. Dikirain masih ada ya susu murni, itu susu press ya. Nanti aku bilang ke Pak Bos suruh beli lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Seperti kehidupanku sekarang ya, alhamdulillah. Nah, mulai dari ceritanya dari awal ya. Dari awal Mbak Yati mau kerja ke Taiwan ya. Banyak sekali rintangan ya. Banyak sekali cobaan. Dari mulai di PT itu, kalau masuk alhamdulillah ya cepet. Medical juga langsung fit. Terus yang kedua itu, yang ketiga itu pasporan ya. Kan Mbak Yati orang Majalengka ya. Jadi pasporannya di Cirebon ya. Teman-teman itu yang belakangan sudah pasporan, nggak tahu kenapa ya. Mbak Yati sampai 3 kali pasporan gagal terus ya. Yang pertama belum didaftarkan, tapi Mbak Yati udah disuruh ikut untuk ke Cirebonnya. Tapi nggak ada panggilan, cuma 2 orang ya, karena 3 orang teman Mbak Yati itu. 2 orang yang dipanggil, Mbak Yati nggak dipanggil. Yang kedua itu ada panggilan, tapi lupa membawa paspor yang lama. Yang ketiga, seharusnya paspor itu udah diambil, udah selesai, nggak diambil, jadi ngulur waktu lagi ya. Masya Allah tabarakallah. Tapi Mbak Yati nggak patah semangat ya, masih semangat, karena insya Allah Mbak Yati yakin dengan maha adilnya Allah ya. Terus selesai, dan majikan yang di sini juga udah minta urgent ya, udah minta urgent, minta berangkat. Dan
dari Majalengka itu, PT cabangnya kan, pusatnya di Jakarta, di Tangerang ya, ke Tangerang, ke pusatnya itu, tetoan ya, bikin pizza itu juga 4 kali ya teman-teman, perjuangannya ya Allah. Makanya buat teman-teman yang masih di Indonesia yang lagi proses ya, terus semangat berdoa, dan jangan lupa untuk melaksanakan sunnah ya, sholat sunnah atau puasa sunnah dikerjakan ya, karena kan di PT itu cuma belajar, makan siang, dan kalau di PT juga kalau lagi puasa itu pentang itu atau nasi buatnya tuh dipisahkan ya, yang puasa atau yang enggak itu dipisahkan. Jadi dia punya punya apa namanya, ajang-ajang nak kalau orang Sunda mah bilang seperti itu ya. Minum lagi. Alhamdulillah. Lanjut lagi ke cerita. Sampai 4 kali, dikarenakan Mbak Yati nggak tahu ya, orang kantor itu nggak bilang, Yati kalau kamu ditanya sama orang yang diteto itu, paspor kamu mana? Aku bilang kan jujur ya, paspor aku ada di apa namanya, di kantor kayak gitu yang lama. Seharusnya paspor aku tuh udah expired kayak gitu ya, udah habis waktunya, jadi dikembalikan lagi ke kantor yang apa namanya, yang menangani orang-orang buat pasporan kayak gitu seharusnya. Dan singkat cerita yang keempat itu, karena kan majikan di sini udah minta-minta terus ya supaya cepet berangkat kayak gitu, jadi diminta dicepatkan, di nggak ada interview atau nggak ada apa-apa ya, dikarenakan mental terus ya. Alhamdulillah terbang, terbang pun sendiri ya, orang-orang mau berempat berlima, Mbak Yati sendiri. Tapi alhamdulillah ya, pas di bandaranya itu banyak orang yang terbang mau ke Taiwan kayak gitu. Dan alhamdulillah udah nyampe ke Taiwan itu ya. Uh, Pertama itu ke bandara Taipei. Habis dari Taipei itu ada penjemputan para TKW kan, para PMI itu di kayak sebuah gedung, dan memperlihatkan televisi apa, TV yang sangat besar, pemanduan TKW harus gimana, kerja caranya gimana gimana kayak gitulah. Pasti juga teman-teman mengalaminya, tapi berbeda mungkin sekarang lebih enak ya. PMI yang mau masuk ke Taiwan itu masuk hotel ya. Waktu Mbak Yati itu 2019 enggaknya masuk hotel, tapi satu ruangan, mungkin satu ruangan kayak gini, semua masuk ya, laki-laki perempuan, tidur ya dialasi dengan itu apa namanya, kardus kayak gitu. Cuman mungkin 1 jam istirahat, lalu pergi lagi untuk medikal ya, tes segala darah, mata, pokoknya medikal ulang kayak gitu ya, supaya punya buat keterangan nanti ke majikan ya. Nah seperti itu. Lalu habis medikal itu diambil lagi sama agent, per satu orang kan agentnya berbeda ya, jadi ditempatin satu-satu ke agent. Dan Mbak Yati nggak langsung ke rumah ya, ke rumah majikan, diistirahatkan dulu di agent selama 2 hari. Dan di sana juga kita melakukan aktivitas ya, seperti kerja gimana cara bersih-bersih atau gimana, pokoknya bantu-bantu, dan makan itu bebas ya teman-teman. Setelah 2 hari itu langsung ke mah majikan ya, dan pertama lihat itu ada nenek, ada kakek, dan Pak Bos ya, cuman 3, karena kan yang lainnya masih kerja ya, masih pada kerja. Yang anak pertama itu guru, yang kedua itu kerja di Taipei, dia punya toko atau pabrik tahu ya, yang ketiga kerja di bank, dan yang ini Pak Bos yang terakhir itu kerjanya di pemadam kebakaran ya. Nah dari situ Mbak Yati ketemu, dan nggak tahu ngomong apa ya, belum ngerti, tapi alhamdulillah itu Pak Bos itu ngerti bahasa Inggris ya, jadi Mbak Yati sedikit-sedikit bisa komunikasi dengan Pak Bos ya, seperti itu, kayak gimana kalau pagi melakukan apa, gini gini gini. Cuman Pak Bos ngajarin kalau pagi bilangnya eh, apa namanya, buang air seni ya buat nenek atau, dan mereka itu masih baik-baik saja ya, masih baik-baik saja. Dan yang Mbak Yati setelah
3 bulan kakek itu Masya Allah keluar masuk terus rumah sakit ya. Dari pertama itu kakinya itu borokannya sampai tulangnya itu kelihatan benanah, pokoknya dalam banget, udah tinggal kulit sama tulang tapi borokan ya kayak gitu, kayak bisul tapi bukan bisul, sampai benana sampai tulangnya itu kelihatan. Ya Mbak Yati rawat, Mbak Yati ganti perban tiap pagi dan sore, alhamdulillah membaik. Dan nanti aku liatin ya bekas boroknya itu di kakinya, pokoknya 2 kaki itu parah banget ya Allah, Masya Allah. Dan sampai dioperasi itu 4 kali, yang nemenin kakek itu saya ya teman-teman, sampai di pembuangan air besar itu di perut ya, si usus itu dikeluarkan dan namanya itu kolostomi ya. Jadi pembuangan air besarnya di perut itu sama 3 bulan Mbak Yati yang ngurus ya. Jadi majikan baik itu bagaimana kita kerja dengan ikhlas, dengan hati ya, tidak mengharap imbalan. Dan ini alhamdulillah banget ya. Sekarang istilahnya tabur tua ya, apa yang kita tanam baik, kita juga memanen dengan baik ya teman-teman. Alhamdulillah majikan sekarang super baik, super pengertian. Tadinya ya biasa ya, namanya tak kenal maka tak sayang itu. Majikan cerewet lah, yang nomor satu tuh cerewet banget. Apa yang aku kerjakan itu selalu salah ya. Apa yang aku ini tuh, jangan kayak gitu, jangan kayak gini, jangan gini. Lalu dia setiap hari ngeliatin cara Mbak Yati kerja, Mbak Yati ngurusin mamanya, ngurusin bapaknya itu kayak gitu. Dan alhamdulillah kakek sekarang udah sehat, udah bisa jalan ya, alhamdulillah kelihatan. Jadi majikan itu baik itu kayak gimana ya, karena pekerjaanku tidak hanya untuk mengurus lansia aja, semuanya dari masak, beberes, pokoknya semuanya Mbak Yati kerjakan ya dengan hati ikhlas. Dan semuanya inisiatif majikan, nggak ada yang nyuruh harus gini harus gitu. Kalau misalkan masak atau beberes itu majikan nggak tahu ya, tapi kalau misalkan harus ngurus nenek atau kakek, adalah pemasukan ya, harus Yati harus kayak gini kayak gitu ya teman-teman. Nah begitulah ceritanya ya teman-teman, pahit manisnya itu udah Mbak Yati udah jalaninya, sekarang manisnya ya yang dijalan. Semoga Mbak Yati berikan kesehatan dan selalu semangat untuk mencari nafkah buat anaknya Mbak Yati, buat keluarga ya, dikarenakan Mbak Yati adalah tulang punggung bukan tulang rusuk ya. Oke, sekian ya, Mbak Yati mau sarapan dulu. Yuk mari kita sarapan teman-teman. Itu kalau Mbak Yati usaha udah di Indo usaha seperti ini, bakal laku nggak ya? Ini enak banget ya teman-teman. Talas dicampur sama eh, tepung beras ya, terus dikukus lalu digoreng. Ini gorengnya bukan dipanggang, jadi tanpa minyak banyak ya teman-teman. Oke, sekian dulu vlognya dari Mbak Yati. Mbak Yati ucapkan terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.